I wanna be like Jesus, so that Jesus will be seen in me. Father, help me be like Jesus. Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Yesus adalah teman terbaik dan setia yang ditulis oleh Pendeta Marolop Segala. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Yesus dibaptiskan dan sesudahnya. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Matius pasal 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Yesus dibaptiskan setelah berumur 12 tahun. Setelah peristiwa, dia belajar di Bait Allah bersama para alim ulama dan cerdas perihal firman Tuhan. Tertulis dalam Lukas pasal 3 ayat 46 dan 47. Peristiwa baptisan kepada Yesus adalah peristiwa pengumuman dari surga bahwa Yesus adalah anak Allah. Matius pasal 3 ayat 17. Peristiwa baptisan itu juga adalah peristiwa pengurapan bagi Yesus sebagai Mesias. Kehadiran Roh Kudus Allah yang turun ke atas Yesus adalah simbol pengurapannya, sehingga genaplah apa yang dinubuatkan oleh malaikat Gabriel melalui Nabi Daniel yang berkata, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali pada sampai kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa. Daniel 9 ayat 25. Menurut perhitungan nubuatan itu, maka Yesus sudah memulai pekerjaan pelayanannya setelah dia sudah berumur 30 tahun. Lukas pasal 3 ayat 23. Dan akhir dari nubuatan 7 kali 7 masa itu jatuh pada tahun 27 setelah kelahirannya, dan ketika itulah Yesus dibaptiskan. Jadi, kehadiran Yesus sebagai seorang Mesias yang diurapi
adalah benar digenapi. Kehadiran Roh Kudus ketika Yesus dibaptiskan pertanda pengurapan atasnya, dan Roh Kudus yang sama juga memenuhi dia sekembalinya dari sungai Yordan. Yohanes pasal 4 ayat 1. Setelah itu, dia segera akan memulaikan pekerjaan pelayanannya untuk mengawali pekerjaannya sebagai Mesias. Dia harus mendapatkan kembali kuasa kealahannya yang sempurna. Itulah sebabnya Roh Kudus membawanya mengasingkan diri dan berpuasa di padang gurun. Markus pasal 1 ayat 12. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya. Lukas pasal 4 ayat yang kedua. Dan dia berpuasa 40 hari dan 40 malam. Dia lapar dan dicobai iblis. Matius pasal 4 ayat 1 dan 2. Iblis hadir di padang gurun dan berusaha mengalahkan Yesus dengan mencobai dia. Iblis mau agar Yesus meragukan identitasnya sebagai anak Allah. Tujuan iblis adalah supaya Yesus tidak meneruskan tugas pelayanannya sebagai Mesias dan Juru Selamat. Yesus dalam keadaan lapar. Iblis berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Matius 4 ayat yang ketiga. Yesus, sahabat kita itu, telah menang di awal pelayanannya. Dia tidak menuruti iblis untuk kepentingannya secara manusia. Dia tahu pasti bahwa dia datang melayani dan menyelamatkan manusia. Oleh sebab itu, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, ingatlah dan jadikanlah Yesus sebagai sahabatmu. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita untuk menjadi sahabat terbaiknya, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.